Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih siap? Masih sehat? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan untuk belajar kimia. Pada video ini, yang akan kita bahas adalah keisomeran dan reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Video ini adalah video lanjutan dari video hidrokarbon sebelumnya yang membahas mengenai tata nama pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Pembahasan dari video ini yaitu seputar keisomeran dan reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Kita mulai dengan keisomeran. Isomer atau keisomeran ini adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tapi terdapat beberapa perbedaan. Jadi senyawa-senyawa yang rumus molekulnya sama, tapi ada beberapa perbedaan di struktur, posisi, ataupun yang lain-lain. Isomeri pada alkana, jadi keisomeran yang dapat terjadi pada senyawa alkana ini adalah isomer struktur atau isomer rantai. Maksudnya adalah senyawa alkana memiliki rumus molekul yang sama, tapi strukturnya berbeda atau rantainya berbeda. Seperti yang terlihat pada contoh, di sebelah kiri ada senyawa alkana dengan 4 atom C. Di sebelah kanan juga ada alkana dengan 4 atom C. Bedanya adalah untuk yang sebelah kiri, alkananya adalah rantai lurus, tidak ada cabang. Jadi semuanya masuk di rantai utama. Sementara untuk alkana di yang sebelah kanan, ini ada cabang 1. Jadi rantai utamanya ada 3 dan cabangnya ada 1. Sehingga dua senyawa ini memiliki rumus molekul sama, jumlah C dan jumlah hidrogennya sama, hanya bedanya adalah rumus strukturnya yang berbeda. Nah, jika pada alkana yang bisa terjadi hanya isomer rantai atau isomer struktur seperti yang tadi, maka pada alkena dapat terjadi isomer struktur, isomer posisi, dan isomer geometri. Isomer struktur, pembahasannya sama seperti alkana tadi, bahwa peristiwa isomeri ini disebabkan karena adanya perbedaan rangka atau perbedaan struktur, perbedaan rantai. Misal contohnya, alkena dengan rumus molekul yang sama, sebelah atas dan sebelah bawah. Jika pada alkena yang atas, letak metil ada di C nomor 2. Untuk struktur yang bawah, letak metil berada di C yang sebelah tengah atau nomor 3. Sehingga perbedaan dari dua rumus ini, dua rantai ini adalah posisi dari rantai metilnya, posisi dari gugus metilnya. Jadi rantainya berbeda dari cabang. Kalau yang pertama letak cabangnya di nomor 2, kalau yang kedua letak cabangnya di nomor 3. Ini namanya isomeri struktur. Selain isomer struktur, pada alkena juga dapat terjadi yang namanya isomer posisi. Isomer posisi ini adalah senyawa-senyawanya rumus molekulnya tetap, jadi jumlah C, jumlah hidrogennya tetap, tapi yang berbeda adalah posisi ikatan rangkapnya. Misal contohnya pada N-butena, posisi ikatan rangkapnya ada di sebelah ujung, di paling kiri, di C nomor 1. Untuk senyawa yang kedua, posisi ikatan rangkapnya ada di tengah, di C nomor 2. Maka dikatakan bahwa dua senyawa ini saling berisomer posisi. Rantainya sama, jumlah C, jumlah hidrogennya sama, tapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Yang satu di ujung, yang satu di tengah. Maka dikatakan berisomer posisi. Keisomeran berikutnya yang dapat terjadi pada alkena, ini namanya adalah isomer geometri. Jadi isomer geometri ini adalah senyawa-senyawa yang berbeda dalam penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap. Tapi rumus molekulnya tetap sama. Jadi pada keisomeran ini rumus molekul harus tetap sama. Jadi senyawa-senyawa yang rumus molekulnya harus sama. Jadi jumlah C, jumlah hidrogennya harus sama. Isomer geometri ini sering disebut sebagai isomer cis-trans. Disebut isomer cis jika gugus terletak pada sisi yang sama. Contohnya adalah contoh di sebelah sini. C, ikatan rangkapnya ada di tengah, di bidang yang berwarna biru.
Kemudian gugusnya ada di atas CH3, sebelah sini juga CH3. Jadi gugus CH3 ini, gugus yang sama ini berada pada sisi yang sama, maka disebutnya sebagai isomer cis. Sementara isomer trans itu gugus terletak secara berseberangan. Di contoh ini, gugus CH3 satu berada di sebelah atas dan satu berada di sebelah bawah. Sehingga dikatakan bahwa CH3 gugus yang sama ini letaknya berseberangan atau namanya adalah isomer trans. Sehingga namanya untuk yang kiri adalah cis 2-butena, untuk yang kanan adalah senyawa trans 2-butena. Keisomeran geometri ini hanya terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Sehingga pada alkana tidak ditemukan namanya isomer geometri. Umumnya isomer geometri ini hanya terjadi pada senyawa alkena yang memiliki ikatan rangkap 2 yang kaku. Untuk alkuna, keisomeran yang terjadi pada alkuna hampir sama dengan yang alkena, sehingga pembahasannya dijadikan satu untuk keisomeran alkena dan alkuna sama. Kemudian sekarang kita masuk ke reaksi alkana. Reaksi alkana yang pertama adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran dengan gas oksigen. Jadi alkana ini dapat mengalami pembakaran. Siapa pembakarnya? Pembakarnya adalah gas oksigen. Jadi gas oksigen itu adalah apinya. Pembakaran yang terjadi pada alkana itu ada dua jenis. Ada yang namanya pembakaran sempurna dan ada yang pembakaran tidak sempurna. Jika pembakarannya sempurna, jumlah oksigennya cukup, maka yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O. Jadi jika pembakarannya sempurna, oksigennya cukup, maka alkananya dapat terbakar menghasilkan gas CO2 dan uap air atau H2O. Tapi jika pembakarannya tidak sempurna, maka akan dihasilkan CO, karbon monoksida, H2O, dan CO2. Jadi pada pembakaran tidak sempurna akan dihasilkan CO. Nah, CO ini adalah gas berbahaya yang memiliki daya ikat dalam darah itu lebih kuat dibandingkan hemoglobin darah. Sehingga ketika ada gas CO yang masuk ke dalam tubuh kita, maka darah ini akan lebih mengikat CO dibandingkan oksigen. Jadi hemoglobin kita ini akan mengikat CO dibandingkan oksigen, sehingga kita akan kehabisan oksigen. Makanya banyak contoh untuk yang CO pembakaran tak sempurna ini adalah pembakaran ketika mesin mobil, misal contohnya mesin mobil itu menyala, kemudian kalian berada di dalam mobil dalam kondisi semuanya tertutup, pintu tertutup, kemudian jendela tertutup, mesin mobil menyala, maka dimungkinkan akan ada gas CO yang terperangkap di dalam mobil. Nah, jika kalian di dalam mobil kemudian menghirup terlalu banyak gas CO, maka oksigen tidak bisa masuk ke dalam tubuh, tidak bisa diikat oleh darah. Akibatnya, kalian akan merasa lemas, pingsan, atau bahkan reaksi yang lebih kuatnya bisa menyebabkan kematian jika darah kita itu terlalu banyak mengikat CO. Hingga otak kita itu akan kekurangan oksigen. Ya. Itu reaksi-reaksi pada alkana. Yang pertama adalah reaksi pembakaran. Yang kedua reaksi substitusi atau penggantian. Apa yang diganti? Pada alkana yang diganti itu adalah hidrogen. Jadi reaksi substitusi pada alkana ini adalah reaksi penggantian hidrogen. Diganti apa? Diganti dengan atom atau gugus lain. Misal pada contoh ini CH4 ditambah Cl2, maka akan menjadi CH3Cl plus HCl. Kalau dicermati, awalnya hidrogennya 4, ini hidrogennya menjadi 3, berarti hidrogennya berkurang 1. Nah, kemana hidrogen yang berkurang 1? Dia lepas. Penggantinya adalah Cl. Jadi hidrogen itu hilang 1, keluar 1, Cl-nya masuk. Sehingga menjadi CH3Cl. Nah, hidrogen yang lepas tadi akan berikatan dengan Cl sisanya. Kan yang masuk ke sini tadi hanya 1 Cl. Maka 1 Cl-nya masih tersisa. Sehingga hidrogen yang lepas ini akan berikatan dengan Cl yang sisa menjadi HCl. Reaksi yang ketiga yang dapat dialami oleh alkana adalah reaksi perengkahan atau cracking. Reaksi cracking
itu adalah reaksi pemutusan rantai karbon menjadi potongan yang lebih pendek. Jadi rantainya yang semula panjang itu dipecah atau diputus sehingga menjadi rantai yang lebih pendek-pendek. Itu namanya adalah cracking atau perengkahan. Berikutnya adalah reaksi-reaksi pada alkena dan pada alkuna. Alkena dan alkuna lebih reaktif. Jadi lebih reaktif, lebih banyak atau lebih mudah bereaksi dibandingkan alkana. Karena apa? Karena ada ikatan rangkap. Jadi sifat ikatan rangkap itu menyebabkan bahwa alkena dan alkuna itu lebih gampang bereaksi dengan zat apapun. Reaksi yang dapat terjadi pada alkena dan alkuna yang pertama adalah reaksi pembakaran. Sama dengan alkana, bahwa reaksi pembakaran dengan gas oksigen ini bisa terjadi pembakaran yang sempurna menghasilkan CO2 dan H2O, atau bisa juga reaksinya tidak sempurna menghasilkan CO dan H2O. Oke. Pada alkena atau alkuna dapat pula terjadi namanya reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi ini adalah reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana. Jadi reaksi penggabungan molekul-molekul yang sederhana atau istilahnya monomer menjadi molekul besar atau namanya polimer. Contohnya di sini adalah senyawa etena, senyawa alkena dengan 2C, etena. Sejumlah N ini akan bergabung dengan etena-etena yang lain membentuk rantai yang panjang menghasilkan yang namanya polietena. Kalau dimisalkan jika monomer itu sekecil ini, cincin, monomer itu satu cincin, maka polimer ini adalah cincin-cincin yang bergabung banyak. Jadi cincin-cincin yang bergabung menjadi rantai yang cukup banyak. Itu namanya polimer. Polimer ini akan dibahas lebih dalam nanti ketika kalian di kelas 12. Jadi ada materi yang memang khusus untuk membahas tentang polimer. Yang jelas untuk di sini kalian perlu ketahui bahwa alkena dan alkuna itu bisa mengalami reaksi polimerisasi. Kemudian yang berikutnya adalah reaksi adisi atau penjenuhan, dibuat menjadi jenuh. Alkena dan alkuna itu adalah senyawa tak jenuh, senyawa yang tidak jenuh karena ada ikatan rangkap. Nah, kalau reaksi penjenuhan berarti ikatan rangkapnya itu diputus, dijenuhkan, ditunggalkan. Sehingga reaksi adisi ini diartikan sebagai reaksi pemutusan ikatan rangkap atau reaksi penjenuhan ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya dihilangkan menjadi ikatan tunggal semua. Reaksi penjenuhan ini dibagi menjadi 3. Ada reaksi adisi oleh hidrogen, adisi oleh klorin, dan adisi oleh HCl. Adisi dengan hidrogen, maka ikatan rangkapnya putus, hidrogennya masuk ke C yang rantainya putus sehingga diperoleh senyawa CH3CH3. Adisi klorin sama, prinsipnya adalah ikatan rangkap ini putus, Cl-nya kemudian masuk ke CC di sekitar ikatan rangkap yang putus tadi, sehingga Cl-nya itu akan masuk di C sebelah kiri ini, kirinya ikatan rangkap, dan di C sebelah kanannya ikatan rangkap. Kemudian yang ketiga adalah adisi HCl. Adisi HCl adalah hidrogen dan Cl ini akan masuk ke CC di sekitar ikatan rangkap. Jika contoh yang pertama pada hidrogen yang masuk adalah hidrogen dan hidrogen, adisinya adalah adisi simetris. Kemudian klorin ini yang masuk juga klorin-klorin. Nah, pada HCl ini yang masuk adalah hidrogen dan klorin, 2 atom yang berbeda. Sehingga kita harus menentukan hidrogen masuk kemana, Cl-nya masuk kemana. Pilihannya adalah masuk ke C kiri, C kanan. C kiri, C kanan. Jadi mana yang masuk ke kiri, mana yang masuk ke kanan, karena hidrogen dan Cl adalah atom yang berbeda. Nah, aturannya mengikuti aturan Markov-Nikov ini. Jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, atom X ini adalah ClBrI, akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Oke, perhatikan contohnya kembali. Ikatan rangkapnya di tengah.
Ikatan rangkapnya di sebelah tengah ini. Di sebelah kiri ikatan rangkap hidrogennya ada 2, di sebelah kanan hidrogennya ada 1. Berdasarkan aturan ini, maka Cl ini masuk ke yang hidrogennya sedikit. Maka Cl masuk ke yang hidrogennya sedikit, ke sini. Hidrogen masuk ke yang hidrogennya banyak, berarti hidrogennya akan masuk ke sebelah sini. Sehingga akan menjadi CH3, CHCl, dan CH3. Itu adisinya jika substituennya atau pengadisinya ini adalah dua atom yang berbeda. Baik, demikian penjelasan saya mengenai reaksi-reaksi pada hidrokarbon juga keisomeran pada hidrokarbon. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan kalian. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui chat pribadi kepada guru masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.